Kemudian sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk yang kedua kalinya kita berjumpa kembali di dalam sebuah majelis ilmu untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala meski dengan jarak jauh, tapi kita berada di sebuah majelis yang kita harapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kita merasa terpanggil oleh salah satu di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah yang mukmin dan mukminah, yaitu untuk belajar. Apalagi seorang mukmin yang senantiasa melandasi setiap ucapan dan amal perbuatannya dengan ilmu, maka mereka itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11, ayat yang cukup panjang, dan di antara ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan hamba-hamba yang beriman dan hamba yang diberikan anugerah ilmu agama. Allah angkat kedudukan mereka sekian derajat. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan kedudukan tinggi seorang hamba yang beriman dan sekaligus seorang hamba yang dianugerahi oleh Allah ilmu agama sehingga ilmunya memandunya untuk bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Maka mereka itulah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang terus bisa meningkatkan keimanan kita kepadanya sekaligus menambah perbekalan ilmu yang kita miliki agar dengan itulah iman kita semakin berkualitas. Boleh teman-teman lihat dan catat bahwa satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau meminta di dalam doanya sebuah tambahan hanya ada pada tambahan ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa dan Allah tuntun nabinya meminta di dalam doanya sebuah tambahan kecuali tambahan ilmu. Bisa dilihat di dalam surat Thaha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan ucapkanlah olehmu wahai Muhammad dalam doamu, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan untukku ilmu. Tidak pernah di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah kepada nabinya untuk menyebutkan permohonan tambahan di dalam doa kecuali ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keilmuan kita tentang agamanya yang sekaligus tambahan ilmu tersebut dapat menjadi peningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga juga tersampaikan kepada seluruh umat beliau yang istiqamah dengan tuntunan sunnah dan bimbingan keteladanan beliau hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita masih mengkaji tentang kedudukan, keagungan, dan kemuliaan akhlak dalam perspektif pandangan Islam. Dan terlalu banyak ayat, terlalu banyak hadis yang dapat terpahami baik secara tekstual ataupun makna kontekstual sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka, bahwa ayat-ayat tersebut adalah ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan, keagungan, keluhuran, akhlak yang mulia di dalam agama kita. Dan kita tahu bahwa agama kita adalah agama yang sempurna. Dan kesempurnaannya adalah kesempurnaan absolut yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, juga ayatnya panjang, namun di bagian dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, ayat ini diturunkan pada peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Momen-momen semakin dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Haji Wada'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, salah satunya adalah ayat ini. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum. Allah berfirman, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jelas bahwa kesempurnaan Islam ada pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang diabadikan. Kesempurnaan Islam, kesempurnaan yang tidak diungguli oleh kesempurnaan lainnya. Kesempurnaan yang absolut. Kesempurnaan yang datang langsung dari Rabbul Alamin. Maka kesempurnaan seperti itu, kesempurnaan yang tidak perlu diragukan lagi. Allah berfirman, Al-yawma, hari ini, akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Banyak sekali ayat yang menjelaskan, menegaskan kesempurnaan tersebut. Demikian pula banyak sekali hadis, riwayat yang semakin mengungkap kesempurnaan agama Islam. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika ada Yahudi yang mendatangi Salman dan bertanya atau berkata, "Ya Salman, Nabiyukum 'allamakum kulla syai'?" Apa benar agama kalian yang bernama Muhammad itu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Maka dengan tegas Salman Al-Farisi, sahabat mulia radhiyallahu anhu, langsung memberikan respon. Ajal. Laqad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kami telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu, sampai pun etika buang hajat. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menjelaskan beberapa di antara etika buang hajat. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami ketika buang hajat menghadap kiblat.
Nabi SAW melarang kami untuk membersihkan hajat dengan tangan kiri. Nabi kami SAW melarang kami membersihkan hajat kurang dari 3 kali. Nabi kami SAW melarang kami untuk membersihkan hajat kami dengan tulang hewan atau kotoran hewan yang telah membatu. Subhanallah. Jadi etika buang hajat sedemikian dijelaskan di dalam Islam dan diajarkan oleh Nabi SAW menunjukkan betapa sempurnanya Islam. Karena kalaulah etika buang hajat sesuatu yang hanya terjadi beberapa kali saja dalam satu hari pada kehidupan seseorang, dan buang hajat yang selalu diposisikan di tempat yang terpencil, di pojok, cukup dengan ruangan yang kecil, tidak perlu dengan fasilitas yang mewah, selalu berada di bagian belakang, di sudut rumah dan seterusnya. Ternyata mendapatkan perhatian yang demikian besar dalam Islam, apalah lagi kondisi-kondisi manusia pada umumnya yang memiliki urgensi dalam kehidupannya. Demikian pula pernyataan lain dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama illa dzakara lana fihi ilma." Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah seekor burung yang sedang terbang di angkasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan untuk kami ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Subhanallah. Jadi Abu Darda dengan penuh ketegasan menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan tentang seekor burung yang sedang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa terbang, sekalipun telah disebutkan ilmu yang berkaitan dengannya. Dan itu benar, fakta. Banyak sekali buktinya. Di antaranya adalah hadis. Barangkali teman-teman di Jerman juga sudah pernah mendengarnya, baik virtual atau mungkin pernah membaca sebuah artikel tentang tawakal, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kalian rizki sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada seekor burung rizkinya. Dia pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, dan ia kembali di sore hari dalam keadaan perutnya telah terisi penuh. Allahu Akbar. Ini informasi tentang burung yang kita lihat terbang dari sana ke sini, dari hulu ke hilir dan seterusnya. Ternyata burung-burung tersebut, meski mereka tidak memiliki kontrak kerja dengan sebuah perusahaan, sudah mengetahui lumbung sumber makanan, mereka tidak mengetahui. Tapi mereka keluar dari sarangnya untuk mencari makan, mengepakkan sayapnya ke kanan, ke kiri, ke sana dan ke sini, tanpa tahu di mana ia akan mendapatkan makanan tersebut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepadanya. Demikianlah kondisi seorang hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Burung. Informasi tentang burung telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang burung, namun berkaitan dengan hukum. Kata beliau, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'kula min kulli tairin dhi mikhlabin min at-tair.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk mengkonsumsi daging burung dari jenis burung yang menerkam mangsanya dengan cakarnya. Adapun burung yang menggunakan paruhnya untuk mendapatkan makanan, maka itu boleh dikonsumsi. Tapi kalau ada burung yang makan dari memangsa dengan cakarnya, maka daging burung seperti itu tidak boleh dikonsumsi. Subhanallah. Hukum. Inilah kesempurnaan Islam. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di awal pertemuan kita kali ini menjadikan kita yakin bahwa tidak ada yang mengajarkan lebih baik daripada Islam. Tidak ada yang memberikan tuntunan lebih baik daripada tuntunan Nabiul Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita lanjutkan pembahasan kita tentang keagungan akhlak. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa akhlak adalah perangai. Perangai dan perilaku seseorang. Baik yang berhubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala atau antara diri seorang hamba dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam adalah agama yang mengajarkan kemuliaan akhlak. Selanjutnya kita bahas tentang beberapa di antara hadis-hadis dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan akhlak. Di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang berakhlak mulia dinyatakan sebagai mukmin dengan kesempurnaan iman yang ada pada dirinya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya di antara kaum mukminin adalah yang paling mulia akhlaknya. Demikian pula kita sebutkan bahwa akhlak yang mulia menjadi pemberat timbangan amal salih seorang hamba mukmin di hari kiamat. Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menjadikan timbangan seorang mukmin berat dengan amal salihnya melebihi husnul khuluq, akhlak yang mulia. Demikian pula disebutkan bahwa seorang mukmin yang berakhlak mulia dapat menjadikan ia berada pada derajat seorang hamba mukmin yang unggul dalam salat dan puasanya. Demikian pula ada hadis yang menyebutkan bahwa di antara yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara yang akan paling dekat tempatnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat di dalam surga adalah siapa saja yang berakhlak mulia. Dengan mengetahui ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan tentang keagungan akhlak mulia menjadikan kita termotivasi agar kita mengetahui lebih lanjut tentang akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam. Dan dengan ragam keutamaan-keutamaan tersebut, semoga kita juga di setiap keadaan dapat berupaya maksimal untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Al-Hakim rahimahumullah, dari sahabat mulia Abu Dzar Jundub ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, dari sahabat Abu Dzar yang nama aslinya adalah Jundub atau Jundab ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada salah seorang sahabatnya, dan wasiat tersebut berlaku untuk kita semua sebagai umat beliau. Dalam wasiat itu Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya.
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah baik saat mempergauli manusia. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di antara beberapa makna yang ada di dalam hadis ini, yang pertama, bahwa tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam wasiatnya kecuali hal-hal yang terpenting dalam kehidupan seorang hamba. Maka demikianlah di dalam hadis ini ada wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua sebagai umatnya. Maka isi dari wasiat ini pastilah hal-hal yang terpenting. Kemudian yang kedua, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini berisi 3. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah cerminan akhlak seorang hamba kepada Rabb-nya. Hubungan baik seorang hamba bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa bertakwa. Oleh sebab itu, perlu diluruskan jika masih ada yang memahami bahwa berakhlak mulia itu sekedar dilihat dari bagaimana interaksinya bersama manusia. Sementara dia tidak salat, sementara dia tidak puasa, sementara dia melakukan begitu banyak kemaksiatan, mulai dari dosa besar, apalagi dosa kecil. Tidak. Kesempurnaan akhlak seseorang pertama kali dilihat dari bagaimana akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi berpesan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menutupnya, yang akan menghapusnya. Artinya, kita ketahui bahwa siapapun di antara kita tidak terluput dari dosa. Dia melakukan kekhilafan. Baik yang dia sadari ataupun yang tidak dia sadari. Baik yang dia lakukan secara sengaja ataupun dia melakukannya tidak sengaja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kullu ibni Adam al-khata. Setiap anak manusia, anak cucu Adam, banyak melakukan kekeliruan. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Namun sebaik-baik yang melakukan kekeliruan, kemaksiatan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya, sehebat apapun seorang melakukan upaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah manusia yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, maka disadari atau tidak, dia pasti akan tergelincir dalam kekeliruan. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka solusi, membuka jalan keluar. Bahwa tatkala kita sedang berupaya bertakwa kepada Allah, namun dalam upaya tersebut, di tengah-tengah perjalanan kita tergelincir dalam kekeliruan, perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain. Beliau bersabda, innamal mu'minu khuliqa mufattanan nasiyan tawwaban idza dzukira dzakar. Seorang mukmin itu tercipta dalam keadaan tergelincir di dalam fitnah dan dia juga lupa. Jadi dalam kondisi tergelincir di hadapan fitnah atau lupa. Atau kedua-duanya. Seorang mukmin pasti memiliki dua perangai ini, dua tabiat ini. Tapi hebatnya seorang mukmin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tawwaban. Dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia berakhlak kepada dirinya. Para ulama menjelaskan bahwa poin kedua dalam wasiat dalam hadis ini adalah akhlak seorang hamba kepada dirinya. Karena tatkala seseorang itu bermaksiat, maka dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Makanya kita baca di dalam doa kita, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami sendiri. Dengan apa kita menzalimi diri kita sendiri? Dengan dosa. Karenanya di bagian lanjutan doa tersebut,
faghfir lana dzunubana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni dosa kami ya Allah. Seandainya engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, sungguh kami menjadi hamba-hamba yang merugi. Maka seorang mukmin yang tercipta, tergelincir di dalam fitnah, dan seringkali lupa, tapi hebatnya seorang mukmin tawwaban. Satu, dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, idza dzukkira dzakar. Ketika dia lupa dan diingatkan, dia akan mengingat. Dia tidak sombong. Dia tidak angkuh saat diingatkan oleh orang lain, manakala dia lupa atau lalai, terluput dari sebuah kebaikan. Ini isi wasiat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Inilah akhlak seorang hamba kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Jadi, isi hadis dalam hadis Abi Dzar ini mengandung 3 unsur akhlak sekaligus. Akhlak mulia seorang hamba kepada Rabb-nya. Kemudian yang kedua, akhlak mulia seorang hamba kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, akhlak mulia seorang hamba kepada sesama manusia. Sebagian pernah bertanya, Ustadz, selain dosa, adakah hal-hal lain di mana seseorang sedang menzalimi dirinya? Ada. Salah satu contohnya misalnya, ketika seseorang sebetulnya sudah dalam keadaan payah, capek, matanya juga sudah butuh istirahat, tapi ia memaksakan untuk berada di hadapan layar gadgetnya. Disadari atau tidak, sekalipun seandainya yang ada yang sedang dilihatnya di depan layarnya itu bukan sebuah kemaksiatan, tapi manakala ia membebani mata penglihatannya lebih daripada kemampuannya, disadari atau tidak, dia sedang tidak berakhlak mulia kepada penglihatannya. Maka tidak ada yang lebih sempurna daripada konsep Islam dalam mengajarkan kita bagaimana semestinya berakhlak mulia. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memiliki makna yang menunjukkan bahwa Islam sangat mendudukkan kedudukan yang tinggi pada akhlak yang mulia. Mengapa demikian? Karena ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akhlak secara spesifik di hadapan sesama manusia pada urutan wasiat setelah wasiat berakhlak mulia kepada Allah, kemudian wasiat akhlak mulia kepada diri sendiri, selanjutnya adalah akhlak mulia kepada sesama manusia. Kemudian ada hadis yang lain, yang ini semoga sangat membuat kita rindu kepada surga. Alhamdulillah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, valid, dapat dipertanggungjawabkan validitas keabsahannya. Dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang cukup panjang, di dalam hadis tersebut beliau bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Barang siapa yang mendambakan untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ajalnya tiba menjemputnya dalam keadaan satu, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dua, dia dalam keadaan berakhlak mulia, memperlakukan orang lain dengan akhlak yang dia juga suka diperlakukan oleh orang lain kepada dirinya dengan akhlak yang serupa. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga?
Siapa orangnya di antara kita yang bisa dan berani menantang ancaman siksa di dalam neraka? Na'udzubillah. Kita semua ingin dijauhkan dari neraka. Kita semua ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu semua bukan gratis. Itu semua bukan hanya sekedar isapan jempol. Ada langkah yang diupayakan. Seseorang ingin memiliki keturunan, maka ia menikah. Seseorang ingin menikah, maka ia mencari pasangan, calon pasangannya. Dan ia mempersiapkan diri untuk perhelatan pernikahannya. Dan dia berdiskusi dengan orang-orang terdekatnya, dengan kedua orang tuanya, dengan kakak dan adiknya, dan seterusnya. Ada langkah-langkah yang diusahakan, yang diupayakan untuk sampai pada titik tertentu yang dia inginkan. Demikian pula tatkala seseorang ingin masuk ke dalam surga Allah, dan tatkala seseorang ingin dijauhkan dari api neraka Allah, maka hendaklah ia bisa mewujudkan dua syarat ini sekaligus. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Ini hubungan baik diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia dengan sesama manusia. Dan ternyata ini juga mengungkapkan kedudukan yang tinggi akhlak mulia dalam perspektif Islam. Karena ternyata berakhlak mulia, baik akhlak kepada Allah, baik akhlak kepada diri sendiri, baik akhlak kepada orang lain, sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan diri dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara hadis-hadis di antara ayat yang memerintahkan kita untuk berakhlak mulia, sekaligus ini menunjukkan kedudukan mulia akhlak di dalam Islam. Karena di dalam Islam disebutkan sebagai sebuah perintah. Sebuah perintah tidaklah ditetapkan kecuali karena ia memiliki urgensi bagi diri seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini beberapa akhlak mulia yang paling tinggi di antara sekian banyak tuntunan Islam tentang akhlak mulia. Allah berfirman, "Khudhil afwa." Berikan maaf. Jangan menunggu orang lain meminta maaf. Kita berakhlak mulia dengan memberikan maaf. Dan memberikan maaf itu memiliki tingkatan-tingkatan. Makanya ada as-safhul jamil. Yang disebutkan jamil oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Fasabrun jamil. Kemudian fasfahis safhal jamil. Ada sabar yang indah, berarti ada sabar yang tidak berada di tingkatan disebut indah. Demikian pula fasfah, berikan maaf, al-jamil. Namun yang indah, di antara para ulama, kalau kita buka tafsirnya, seperti dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, disebutkan penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum tentang makna fasfahis safhal jamil. Sehingga mereka menjelaskan bahwa fasfahis safhal jamil adalah artinya memberikan maaf tapi tidak diikuti dengan celaan. Kamu ini dasar kurang ajar, kamu ini tidak tahu berterima kasih, tapi saya sudah maafkan kamu. Kamu ini gimana sih begini begitu, tapi ya sudahlah, lupakan saja, itu sudah berlalu. Dia memberikan maaf, tapi tidak pada derajat yang tertinggi, subhanallah. Adapun di dalam ayat 199 surat Al-A'raf ini, Allah Subhanahu wa taala langsung sejak awal menyatakan khudhil af, berikan maaf.
Wa'mur bil 'urfi, dan ajaklah orang lain, perintahkan orang lain hanya sesuatu yang baik saja. Mengajak orang lain itu mengajak dengan ajakan kebaikan. Jangan yang lain. Jangan ajak untuk kemungkaran, jangan ajak untuk dosa, jangan ajak untuk permusuhan, jangan ajak untuk pertikaian. Ajaklah orang untuk berbuat baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Dalam surat An-Nisa ayat 114. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ada kebaikan pada setiap bisik-bisik manusia kecuali satu, seseorang yang mengajak mereka untuk bersedekah. Yang kedua, mengajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, yang baik. Ini firman Allah. Wa'mur bil ma'ruf, wa'mur bil 'urf. Ajaklah yang baik. Wa'a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dari orang-orang yang dangkal ilmu. Dari orang-orang yang bersikap namun tidak dengan dasar ilmu. Dari orang-orang yang berbuat namun tidak dengan dasar ilmu. Berpalinglah. Nah, memang kita dalam kehidupan seringkali menghadapi orang-orang yang subhanallah ngaco. Ya, kacau pikirannya, kacau, ngelantur ucapannya. Kemudian kita aneh dengan pemikirannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Apabila ada orang-orang yang jahil, dangkal ilmu agamanya, dia tidak berucap, tidak berbuat, tidak bersikap dengan keselarasan tuntunan agama, diajak bicara oleh mereka, maka hendaklah kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya. Artinya kita meninggalkan mereka, berpaling dari mereka. Karena khawatir kalau kita diam saja dan tidak beralih dari tempat tersebut, maka kita akan terdampak dari sikap dan perbuatan bodoh. Namun tentu saja, sampai pun ketika kita meninggalkan yang baik. Dan ini yang disebutkan jamil ketiga. Fahjurhum hajran jamila. Tinggalkanlah tapi dengan meninggalkan yang baik. Jadi yang disebutkan jamil, indah, bagus, elok oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada 3. Fasabrun jamil, ucapan Nabi Ya'qub alaihi salam di hadapan 10 anaknya yang telah mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Ya'qub berkata, fasabrun jamil, maka kesabaran ini adalah yang terindah. Artinya Nabi Ya'qub tidak marah, tidak mencaci maki kepada mereka. Dan ini kisahnya panjang ya. Kisahnya panjang. Kisah Nabi Yusuf bersama 10 saudara seayahnya, dan satu lagi saudaranya ke-11 adalah saudara sekandung, seayah dan seibu, Bunyamin. Tatkala 10 saudara Yusuf alaihi salam mencelakakan Nabi Yusuf dengan cara memasukkan ke dalam sumur yang kemudian diketemukan oleh sebuah kafilah perdagangan dari negeri Mesir atau dari sebuah negeri yang kemudian dijual oleh 10 saudaranya tersebut. Nabi Yusuf, saudara seayah mereka, dijual sebagai budak bithamanin bakhs, dengan harga yang sangat murah. Karena mereka tidak mencari harta dengan menjual saudara mereka itu, karena mereka hanya sekedar ingin Yusuf itu jauh dari ayahnya, sehingga mereka yang merasa iri diperlakukan berbeda oleh Nabi Ya'qub alaihi salam sebagai ayah mereka. Bukan karena Nabi Ya'qub pilih kasih, tapi karena kesalihan yang ada pada Nabi Yusuf, akhlak mulia yang ada pada Nabi Yusuf sejak kecilnya. Sekali lagi ini kisahnya panjang. Maka setelah itu 10 saudara Nabi Yusuf alaihi salam membuat sandiwara. Di hadapan ayahnya, semestinya mereka normalnya pulang sore-sore,
Waja'u isya'a yabkun, waja'u abahum isya'a yabkun. Mereka ternyata datangnya malam dan dalam keadaan menangis. Menangis bohong ya, menangis bohong. Kemudian tidak hanya menangis dan datang malam-malam dalam rangka membuat skenario cerita bohong ini, mereka juga menorehkan darah di baju Yusuf. Mereka berkata, wahai ayahanda, kalaulah kami berkata benar, engkau tidak akan percaya kepada kami. Ini loh baju Yusuf setelah dimakan oleh serigala. Maka Nabi Yakub berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian telah menyembunyikan sesuatu dan kalian telah ditipu dengan sesuatu. Fasabrun jamil. Maka kesabaran adalah yang terindah. Nabi Yakub tidak mencaci maki anak-anak. Nabi Yakub yakin bahwa yang dilakukan oleh 10 anaknya itu adalah sebuah kedustaan. Kata para ulama ada 2 hal yang membuktikan kedustaan mereka kepada ayahnya Yakub alaihi salam. Pengingkaran Nabi Yakub kepada mereka dengan 2 alasan. Yang pertama, Nabi Yakub yakin bahwa Nabi Yusuf masih hidup karena sebelum kisah tersebut di awal surat Yusuf disebutkan bahwa Yusuf waktu belum dibawa main yang berakibat pada peristiwa tersebut, Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayah, aku melihat di dalam mimpiku ada 11 bintang dan aku melihat matahari dan rembulan semuanya sujud kepadaku. Maka Nabi Yakub alaihi salam berpesan kepada Yusuf, jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu itu. Jangan ceritakan mimpi ini kepada mereka. Kata para ulama, ahli tafsir dijelaskan bahwa karena Nabi Yusuf alaihi salam di suatu waktu nanti kelak akan mendapatkan realita dari mimpi tersebut dan Nabi Yakub alaihi salam percaya akan apa yang dilihat oleh anaknya di dalam mimpi. Maka Nabi Yakub tahu bahwa Nabi Yusuf alaihi salam pasti masih hidup saat realita itu terjadi dan belum terjadi. Maka Nabi Yakub tahu bahwa 10 anaknya itu berdusta. Yusuf belum meninggal dunia. Adapun yang kedua, karena jika 10 anaknya Nabi Yakub alaihi salam mengisahkan tentang dimakannya Yusuf oleh serigala, sementara mereka membawa baju berlumuran darah, namun tidak ada satupun bekas cabikan serigala. Serigala baik mana di dunia ini yang makan atau memangsa manusia tanpa mencabik-cabik dan merobek bajunya? Apakah artinya serigala itu akan meminta kepada manusia tadi, bukalah bajumu terlebih dahulu? Itu tidak mungkin. Maka Nabi Yakub alaihissalam berkata, fasabrun jamil. Kesabaran itu indah. Kemudian ayat yang lain, wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka. Namun dengan meninggalkan secara baik. Oleh sebab itu di antara etika, akhlak, adab di dalam Islam, ketika kita sedang ingin meninggalkan sesuatu atau seseorang, maka tinggalkan dengan cara yang baik. Mohon maaf, katakanlah kita berada di sebuah perkumpulan, di sebuah yayasan, bahkan di sebuah grup misalnya. Apakah grup WhatsApp atau media sosial yang lain. Ternyata kita dapatkan perjalanan grup ini tidak sejalan dengan kita. Banyak buang-buang waktu, atau lebih banyak riba, atau lebih banyak umpatan-umpatan, kata-kata yang kotor. Saya merasa bahwa ini tidak baik. Keberadaan saya di grup ini akan memberikan dampak yang negatif. Maka saya harus pamit dari grup ini. Kalaulah kita harus pamit, maka dengan pamit yang tidak menimbulkan permusuhan. Kalau mereka tidak terima kita pamit, itu masih relatif, tapi tidak menimbulkan permusuhan. Kita pamit baik-baik teman-teman sekalian, mohon maaf karena satu dan lain hal. Saya mohon pamit keluar dari grup ini. Insya Allah nanti kita tetap bertemu kembali, tetap berkomunikasi dengan baik, dan semoga Allah senantiasa menyatukan hati kita bersama di atas kebaikan dan ketaatan kepada-Nya.
Assalamualaikum, left group. Wahjurhum hajran jamila. Kemudian yang lain adalah fasfahis safhal jamil. Memberikan maaf tapi dengan yang baik. Maka ketika kita ingin berpaling, ya, meninggalkan orang-orang yang berbuat atau berucap dengan perbuatan dan ucapan yang menunjukkan kebodohannya tentang agama, kita tidak sanggup untuk meluruskannya, kita belum mampu untuk memberikan nasihat kebaikan untuknya, kita baru bisa mengingkari perbuatan buruknya tersebut, maka qalu salama. Ucapkanlah selamat tinggal tapi dengan yang baik. Wa a'rid 'anil jahilin, berpaling dari mereka orang-orang yang bersikap bodoh. Demikian pula Islam memberikan perhatian tentang akhlak yang mulia, begitu hebatnya sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai seorang nabi percontohan, teladan bagi yang lain. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu sebelumnya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Dan tafsir Ibnu Abbas menyebutkan bahwa akhlak yang mulia maksudnya adalah la'ala dinin 'azim, berada di atas tuntunan agama yang mulia. Maka agama adalah akhlak, akhlak adalah agama. Suatu ketika ada seseorang yang mendatangi ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, ibunda kita semua yang wajib untuk kita cintai, kita junjung tinggi, kita hormati, sekaligus kita teladani. Karena beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus wanita yang banyak meriwayatkan tuntunan hadis dan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak jarang di antara para sahabat yang juga bertanya tentang berbagai hal mengenai Islam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang ditanyakan oleh orang tersebut? Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semasa beliau hidup, bagaimana dahulu cerminan akhlak beliau? Penanya ini adalah seorang tabi'in yang berguru dari para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab dengan ungkapan yang sangat ringkas, namun memiliki makna yang luas. Beliau menyatakan kana khuluquhul Qur'an. Kalau dalam bahasa Arab susunan kalimat ini hanya terdiri dari 3 kata saja. Kana kata yang pertama, khuluquhu kata yang kedua, Al-Qur'an kata yang ketiga. Jawaban yang simple namun memiliki makna yang global universal. Kana khuluquhul Qur'an. Dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Artinya beliau tak ubahnya seperti Al-Qur'an yang berjalan. Segala kebaikan yang diajarkan di dalam Al-Qur'an itulah cerminan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perangai buruk yang dilarang di dalam Al-Qur'an itulah cerminan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan teman-teman sekalian yang ada di Jerman sana yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahum. Coba sampai seperti ini. Disebutkan bahwa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan 2 pilihan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengambil pilihan yang termudah. Apa hubungannya dengan akhlak mulia? Subhanallah, ini adalah perangai yang sangat indah. Seseorang
ketika berada di hadapan dua pilihan, yang dua-duanya baik, yang dua-duanya memiliki maslahat dampak yang positif, yang dua-duanya dibutuhkan, tapi harus dipilih salah satunya saja. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan keteladanan terindah bagi kita. Beliau selalu memilih yang paling mudah. Saya membayangkan, mohon maaf kalau seandainya saya ditawarkan oleh teman-teman sekalian, Ustadz mau minum apa? Mau minum hangat atau mau minum yang dingin? Misalnya. Maka saya akan menjawab, yang paling mudah antum siapkan. Begitulah semestinya kita. Seandainya kita diberikan penawaran oleh ibu kita atau oleh istri kita misalnya, Mas, mau dimasakkan ayam goreng atau opor ayam? Sama-sama ayam, tapi beda. Sama-sama enak, menggiurkan, meningkatkan semangat, ya, nafsu makan. Maka jawaban kita, yang paling mudah saja sayang engkau sajikan untukku. Masya Allah. Itu dilakukan karena mengikuti keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh luar biasa. Atau kita diberikan tawaran oleh ibunda kita. Nah, ibu punya pilihan untukmu. A dan B misalnya. Mau disetrikakan baju yang putih atau baju yang abu-abu misalnya. Ketika dua baju itu sama-sama nyaman, ya, sama-sama enak dipakai dan bagus dipandang. Tapi yang saya ketahui, baju yang abu-abu itu lebih sulit disetrika, artinya butuh jenis kain yang butuh disetrika lebih lama. Maka saya jawab untuk ibu, yang putih saja, Bu. Kemudian ketika ibu bertanya, kamu suka warna putih? Iya, selain karena saya suka warna putih, saya membayangkan bahwa yang putih lebih mudah ibu setrika. Allahu Akbar. Akhlak. Bukan sekedar sebuah jawaban, bukan sekedar sebuah pilihan, bukan sekedar sebuah sikap, tapi mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hal-hal yang besar dan juga bahkan pada hal-hal yang kecil. Bayangkan pula, dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mempergauli istri-istri mereka dengan baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah mereka para istri dengan cara yang baik. Aplikasinya, teman-teman sekalian, implementasinya, bukti nyatanya yang dicerminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istri, mempergauli istri dengan baik, bukan hanya sekedar memberikan sandang, pangan, papan. Coba lihat ini. Di dalam sebuah riwayat hadis, ada pula seseorang yang bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai ibunda Aisyah, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau pertama kali masuk rumah? Apa bayangan jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha, teman-teman sekalian? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yatasawwak. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak. Ya, siwak itu kayu, batang atau akar pohon arak yang kalau teman-teman mungkin sudah pernah umroh atau haji, dan bila belum, kami doakan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji dan berumrah. Dengan kayu tersebut dipergunakan untuk membersihkan sekaligus mengharumkan aroma mulut. Kalau kita di Indonesia, Allahu a'lam kalau di Jerman, saya pikir juga sama ya, di Jerman juga tidak mudah mendapatkan kayu siwak sebagaimana yang kita dapatkan di pelataran halaman Masjidil Haram atau Masjid Nabawi untuk mudah bersiwak. Dahulu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali masuk ke dalam rumah beliau bersiwak. Ada apa dengan siwak?
Maka ternyata jawabannya adalah hikmah di balik bersiwak adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tidak suka dicium dari aroma mulutnya bau yang tidak sedap. Dia tidak ingin istrinya mencium aroma tidak sedap dari dirinya, bahkan dari aroma mulutnya sekalipun. Allahu Akbar. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentang akhlak beliau, Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak mulia kepada Allah, berakhlak mulia kepada dirinya, berakhlak mulia kepada sesama manusia. Kepada sahabatnya, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kepada bawahan beliau. Beliau sebagai seorang presiden, beliau sebagai seorang hakim, beliau sebagai seorang suami, beliau sebagai seorang koordinator peperangan, beliau sebagai seorang panglima, beliau sebagai beliau selalu saja yang tercermin indah pada akhlak beliau adalah tuntunan wahyu ilahi Rabbi. Oleh sebab itu, akhlak yang mulia memiliki kedudukan yang sangat agung dalam perspektif hukum Islam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di antara yang bisa kita tahu tentang kedudukan yang agung dan kemuliaan akhlak di dalam Islam adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 164 dan sekaligus konteks ayat yang sama atau teks ayat yang sama disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di tengah di kalangan orang kaum yang buta huruf. Di tengah mereka Allah mengutus seorang rasul. Apa tugas utama rasul tersebut? Apa perannya? Ada 3. Yatlu 'alaihim ayatihi. Dia akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Dan inilah yang berkaitan dengan akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyucikan akhlak. Sebagaimana kita tahu pada pertemuan yang lalu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dengan maknanya yang universal, baik berhubungan dengan akidah, prinsip, ya, kaidah-kaidah urgen di dalam kehidupan, adab, interaksi sosial dan lain sebagainya. Wa yuzakkihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan juga Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Demikian pula Allah firmankan dengan redaksi yang hampir serupa dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kaum mukminin dengan diutusnya seorang rasul yang memiliki 3 peranan. Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, di sini yang digarisbawahi, menyucikan mereka. Menuntun mereka agar menjadi lebih suci, agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih luhur, mulia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Alkitab, Al-Quran, wal hikmah dan al-hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dini agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan terindah, dan ini insyaallah bahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Atau pada pertemuan yang keempat ya, pada pertemuan yang keempat. Tapi setidaknya sebagai prolog nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Salah satu di antara hikmah peristiwa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan dalam hadis yang sahih, setidaknya dalam sepanjang 63 tahun kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, beliau mengalami setidaknya 2 kali dibelahnya dada beliau, kemudian dikeluarkan jantung beliau dan dicuci dengan air zam-zam oleh para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang pertama yang disebutkan dalam banyak literatur sejarah terjadi di usia Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang masih belia antara 3 atau 4 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan 5 atau 6 tahun, Allahu a'lam. Tapi di usia Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai bermain-main dengan teman sebayanya di usia tersebut. Waktu itu beliau masih diasuh di tengah-tengah Bani Sa'ad oleh seorang wanita bernama Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Kisahnya cukup panjang, tapi ringkasnya, tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan bermain-main dengan teman sebayanya tersebut, kemudian dalam keadaan sadar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para malaikat. Dan zahirnya wallahu taala a'lam dalam bentuk manusia yang tidak dikenali, tidak oleh beliau, tidak pula oleh teman-temannya. Kemudian dalam keadaan sadar tersebut dibelah dadanya. Kemudian dikeluarkan jantungnya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan sadar. Tentu berbeda sekali dengan yang ada di zaman sekarang. Mustahil zaman sekarang ada seseorang yang ingin diobati jantungnya misalnya tanpa operasi. Apalagi yang butuh diperbaiki ini dan itu. Pasti membutuhkan anestesi, pasti membutuhkan meja operasi dengan tim dokter yang tidak hanya satu orang. Adapun Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengalami kejadian luar biasa, karenanya para ahli sejarah menyebutnya sebagai irhasatun nubuwah, tanda-tanda kenabian, karena terjadi spektakuler luar biasa di luar kebiasaan yang terjadi pada umumnya. Dibelahnya dada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di usia yang sangat belia, maka semua teman sebaya beliau itu berhamburan berlari karena takut. Dan sebagian dari mereka mendatangi Halimah Sa'diyah, pengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan apa yang mereka lihat dan terjadi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan jantungnya dengan air zam-zam yang dibawa di sebuah tempayan yang dihadirkan dari surga oleh para malaikat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan seizinnya tentunya. Kemudian setelah dibersihkan, dikembalikan lagi ke dalam jantungnya dan ditutup lagi dadanya. Sekali lagi dalam keadaan sadar, bukan di atas meja operasi bersama tim dokter dengan anestesi dan seterusnya. Tidak. Kemudian Halimah Sa'diyah yang tergopoh-gopoh segera ingin mengetahui nasib anak asuhnya ini yang dia minta perpanjangan waktu kepada keluarga Abdul Muttalib. Nanti insya Allah akan coba kita sebutkan kisahnya. Beliau langsung melihat apa benar kejadian itu. Dilihatlah baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau hanya melihat bekas terbelahnya dada yang kemudian sudah kembali lagi, menutup lagi. Artinya memang sudah bukan lagi kondisi dada yang mulus, sudah memang ada bekas seperti sayatan yang membuka, terutama di bagian jantung. Namun sudah merapat kembali. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua. Peristiwa ini terjadi justru setelah wafatnya istri tercinta beliau Khadijah dan paman beliau Abu Talib.
yang dengan wafatnya dua orang tersebut di satu tahun yang sama, maka permusuhan kafir Quraisy di kota Mekah semakin gencar menyiksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyengsarakan para sahabat pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu sedih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kepergian dua orang yang beliau cintai. Khadijah, seorang yang senantiasa mendampingi beliau tidak hanya sekedar sebagai seorang istri, tapi juga sebagai seorang yang pertama kali beriman kepada risalah kenabian di saat semua orang masih mendustakan beliau. Sekaligus wafatnya Abu Talib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun yang meninggal dunia dalam keadaan belum mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi beliaulah yang memberikan backup, ya, pendampingan, pembelaan, sekaligus garansi keamanan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Meninggal dunia, sehingga kafir Quraisy terus menekan beliau dan para sahabatnya kala itu. Maka di suatu waktu, wallahu taala a'lam, seingat kami adalah di waktu selepas salat asar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu setengah lingkaran yang berwarna putih ada di Ka'bah. Itu disebut Hijr Ismail. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di situ di suatu sore. Dan beliau antara sadar dan tidak sadar. Artinya antara terjaga, terbangun, dan tidur. Kalau tidur, beliau belum tidur lelap. Kalau terjaga, beliau juga sudah sempat lepas dari kondisi terjaganya. Kemudian datanglah malaikat yang kembali melakukan atau kembali beliau mengalami apa yang beliau alami seperti dahulu beliau saat belia. Dikeluarkan jantungnya dan dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan dan ditutup seperti sedia kala. Ternyata peristiwa itu adalah sesaat sebelum beliau di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit 7 ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, dan beliau kembali di malam yang sama. Para ulama menjelaskan bahwa dua kejadian tersebut masing-masing memiliki fungsi dan hikmah yang berbeda. Yang pertama, saat beliau masih kecil, dibersihkannya jantung beliau itu agar menjadi persiapan bagi beliau semenjak kecil untuk menjadi seorang hamba, seorang manusia yang terbebas dari nazaghatus syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan. Maka sejak kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di tengah-tengah kaum jahiliyah, setetes pun beliau tidak pernah minum khamr. Satu hisap pun beliau tidak pernah menghisap semua asap-asap yang dihisap oleh kaum jahiliyah untuk memabukkan mereka. Tidak pernah satu detik pun, sekejap mata pun beliau sujud untuk berhala. Tidak pernah sedikit pun beliau berbuat kesyirikan, tidak pernah sedikit pun beliau berbuat kemaksiatan, bahkan tidak pernah satu kali pun sepanjang usia 40 tahun, bahkan hingga beliau wafat, beliau berdusta. Jadi persiapannya sudah sejak kecil. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur terindah bagi umat manusia di akhir zaman sejak kecil. Adapun yang kedua, peristiwa belah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah untuk mempersiapkan diri beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak tercengang dan terkaget-kaget tatkala akan ada peristiwa yang besar dan sulit untuk diterima oleh nalar manusia kecuali dengan dasar keimanan. Bayangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Mekkah ke Baitul Maqdis yang mungkin jaraknya tidak kurang dari sekitar 1.600 sampai 1.700 kilometer.
lebih mungkin. Ya. Dari Mekah menuju Madinah ke arah utara, kemudian menuju Yordania, kemudian lagi menuju Palestina, Baitul Maqdis, lebih dari 1.700 km dalam perjalanan satu malam. Maka beliau dinaikkan di atas tunggangan bernama Buraq. Sebagian orang menggambarkan bahwa Buraq itu adalah kuda yang memiliki sayap dan lain sebagainya. Ada tanduknya di depan, atau mungkin wajahnya itu kepalanya berwajah wanita misalnya, dan seterusnya. Adapun yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahihah bahwa Buraq itu adalah hewan di atas bagel, di bawah kuda. Bagel itu adalah hewan persilangan antara kuda dengan keledai. Muncullah bagel yang lebih tinggi dari keledai, namun lebih tinggi dari keledai namun lebih rendah daripada kuda. Bagel namanya. Buraq adalah hewan yang lebih tinggi dari bagel namun lebih rendah daripada kuda. Dan dia memiliki keistimewaan satu kali hentakan pijakannya itu sejauh matanya memandang. Sejauh matanya memandang. Jadi kecepatannya bukan didukung oleh dua sayap sebagaimana digambarkan oleh banyak orang, namun dengan langkah yang begitu cepat karena Buraq tersebut bisa memijakkan satu langkah dengan jarak satu pijakannya atau satu loncatannya itu sejauh matanya memandang. Sehingga mungkin dari Mekah ke Baitul Maqdis hanya dalam hitungan menit. Dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW dinaikkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan para nabi, kemudian menjumpai Allah Subhanahu wa taala yang dilihatnya dari balik tabir dan seterusnya. Ini semua adalah kejadian luar biasa yang membutuhkan kesiapan mental, psikis yang kuat, maka Nabi SAW dipersiapkan dengan pembelahan dada tersebut. Intinya adalah bahwa Nabi SAW dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penyuci jiwa kita semua dengan tuntunan-tuntunan yang mulia. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang insya Allah seiring dengan waktu dan pertemuan kita akan kita bahas. Alhamdulillah. Maka kita cukupkan di kesempatan sore hari ini di waktu Indonesia ya. Kalau di Jerman mungkin masih waktu duha menjelang zuhur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan masih ada beberapa waktu kita manfaatkan untuk berdiskusi atau bertanya jawab. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas materinya. Semoga menjadi keberkahan atas ilmu antum dan manfaat bagi kita yang mendengarkan. Barakallahu. Kemudian tentunya kami persilahkan kepada teman-teman, rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Jika ingin bertanya secara langsung, silakan menggunakan fitur raise hand. Atau jika ingin bertanya melalui kolom chat, bisa silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan kita bacakan. Sebelum mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan, Ustadz, saya ada pertanyaan sendiri nih. Mengenai bahwa dikatakan definisi akhlak adalah salah satunya adalah perangai ya Ustadz. Ya. Sebagian dari kita mungkin memahami bahwa pesannya ada perangai yang memang sudah bawaan dari orang, misalnya dari orang tersebut dari lahir. Ketika itu mungkin bisa perangai orang yang katakanlah mohon maaf ada yang keras kepala, kemudian ada orang yang memang perangainya sulit untuk diberikan nasihat. Apakah perangai bawaan ini
bisa diubah suatu saat, dan bila iya, maka bagaimana Ustaz Islam menyikapi hal tersebut? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Pertanyaan ini membuka pembahasan sebetulnya untuk tema yang ketiga di pertemuan ketiga besok. Pertemuan ketiga besok adalah ragam perangai manusia. Yang salah satu pembahasan intinya adalah apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan. Insya Allah secara panjang lebar kita akan bahas di sana, tapi pada intinya, saya sebutkan secara ringkas bahwa akhlak manusia atau perangai manusia terbagi menjadi dua. Perangai yang baik, perangai yang buruk. Perangai yang buruk jelas harus kita tinggalkan. Perangai yang baik jelas itulah yang dituntunkan oleh Islam. Masing-masing dari perangai baik dan perangai buruk itu juga memiliki dua klasifikasi. Ada yang merupakan bawaan dan ada yang bisa diupayakan. Dan masing-masing ini disebutkan dalam tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sebagian perangai itu ada yang bawaan. Apakah perangai yang baik atau perangai yang buruk? Sebagian orang itu ada yang keras kepala, ada yang sombong, ada yang kikir, ada yang tidak mudah memberikan maaf, ada yang selalu suudzon. Ya. Itu pembawaannya. Tapi ada juga yang subhanallah terjadi melalui sebuah tahapan-tahapan proses dan dampak. Awalnya orang itu Masya Allah pemaaf. Tapi belakangan dia sulit sekali untuk memaafkan. Awalnya seseorang itu care, mudah berempati kepada orang lain. Tapi belakangan demikian dan demikian. Terjadi perubahan. Artinya, perangai yang buruk tersebut terjadi karena sebuah proses kondisi. Demikian pula dengan perangai yang baik. Ada perangai baik yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikannya sebagai karunia kepada seorang hamba. Seperti misalnya ada seseorang, Masya Allah, kita jumpai ada sebagian orang itu yang punya sifat mudah sekali memberikan maaf. Memaafkan itu luar biasa. Dan ada sebagian orang, Masya Allah, dia dalam keadaan apapun selalu tersenyum. Kata dia biasa saja, tapi subhanallah kita yang melihatnya, dia itu senyum. Bahkan tatkala dia sedang dimarahi misalnya, dia dalam keadaan senyum. Bahkan ada orang sedang mengungkapkan emosinya kepada dia misalnya, dia seakan-akan justru tersenyum santai. Padahal seperti itulah bawaannya, subhanallah. Ada sebagian orang, Masya Allah, punya perangai yang baik, dia itu mudah sekali menderma. Dan ada pula perangai baik itu yang perlu diupayakan. Awalnya kikir, jadi dermawan. Awalnya mudah untuk marah, berubah menjadi mudah untuk memaafkan, dan demikian seterusnya. Maka jangan putus asa dengan sebuah perangai yang buruk, karena sesungguhnya perangai yang buruk itu adalah perangai yang sangat mungkin untuk bisa dirubah. Namun apa saja yang dibutuhkan menjelang perubahan tersebut, insya Allah kita akan kaji lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang dengan tema ragam perangai manusia insya Allah ta'ala. Demikian wallahu ta'ala. Jika ada pertanyaan yang lain dipersilahkan. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Saat ini sudah ada dua ikhwan kita yang mengantri. Yang pertama kita akan persilahkan terlebih dahulu kepada Akh Fembi Noverli. Kemudian setelah Akh Fembi Noverli nanti kita persilahkan kepada Akh Ivander Girvan. Ya, keduanya sudah mengangkat tangan. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk Akh Fembi Noverli untuk mengajukan pertanyaannya. Tafadhol. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, makasih banyak. Seperti biasa, Ustadz selalu mencerahkan dengan kalimat-kalimat simpel, tapi benar-benar enak banget lah dicerna gitu. Ustadz, tadi kan ini Ustadz terkait dengan adab akhlaknya Nabi Muhammad itu. Kalau dijelaskan gitu kan, setiap Ustadz, masing-masing Ustadz juga punya style masing-masing gitu kan. Kalau Ustadz, kalau yang saya tangkap hari ini tuh benar-benar enak. Terus balik lagi ke kitanya nih Ustadz. Kalau misalnya ada
kemampuan orang kan tiap beda-beda nih, kemampuan verbalnya, kemampuan berkomunikasinya gitu, kemampuan untuk mengekspresikan. Kadang ada yang cuma pendiam atau dia nggak banyak ngomong, tapi dia bisa ini gitu. Nah, kalau misalnya ada nggak Ustadz tuntunan dari Nabi atau misal referensi yang Ustadz referensikan untuk misalnya contohnya saya yang introvert, dia nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa kayak Ustadz kan misalnya dengan ungkapan kata-kata bisa melembutkan hati seseorang atau misalnya istri kita misalnya gitu. Nah, referensi apa yang Ustadz rekomendasikan untuk kita belajar meniru gitu adab akidah seorang Rasul. Makasih Ustadz. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum, akhi, seperti Fembi ya, Masya Allah. Kalau disebutkan referensi tentang bagaimanakah kita bisa sebagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladannya kepada umatnya, maka referensinya sangat banyak. Simpelnya adalah pelajari semua tentang Islam, maka kita akan dapatkan semua tuntunan. Semua tuntunan. Mohon maaf, saya coba sebutkan salah satu contoh. Senyum. Kita yang sudah berkeluarga misalnya yang sudah berkeluarga. Atau yang belum berkeluarga tapi bayangkan dia sedang berinteraksi dengan orang tuanya. Coba kita telisik dengan baik memori kita. Berapa kali kita senyum tulus dari dalam hati sebagai sapaan kasih sayang kepada orang yang kita cintai itu. Apakah kepada istri kita, apakah kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada suami kita. Dengan senyum tapi yang tulus. Bukan senyum karena ada tendensius tertentu begitu ya. Tidak, tapi senyum yang tulus. Senyum kepada ibu kita, kepada ayah kita saat video call misalnya. Kita tersenyum, tapi senyumnya tulus. Kemudian kita tanyakan kepada mereka, apa kabar ayah, apa kabar ibu, I love you, dan seterusnya. Atau kita berinteraksi dengan istri, suami kita, pasangan hidup kita. Dengan senyum yang tulus. Ada apa dengan senyum yang tulus dan apakah ada senyum yang tidak tulus? Ada senyum yang tidak tulus. Karena kita, siapapun di antara kita, kita bisa merasakan ada seseorang yang senyum kepada kita dan kita terkena sekali dengan senyum tersebut. Ada orang yang senyum tapi ya senyumnya itu juga menimbulkan pertanyaan banyak pada diri kita. Berbeda dengan seseorang yang senyumnya itu tulus. Maka senyuman tersebut akan memberikan simpatik kepadanya. Ternyata Islam mengajarkan. Dan Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Maka seorang mukmin ketika ingin meneladani soal senyum saja, karena dia tahu bahwa dengan senyumnya dia akan mendapatkan pahala seperti layaknya pahala sedekah. Dalam riwayat hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Meskipun hanya sekedar dengan memberikan wajah yang ceria di hadapan saudara. Allah. Ini baru soal senyum saja. Ternyata ada hadis-hadisnya dituntunkan oleh Nabi SAW. Apakah ada praktek nyata dari Nabi SAW? Ada. Mungkin ini akan disebutkan pada pertemuan yang akan datang atau pada pertemuan yang keempat insya Allah. Tapi setidaknya kami sebutkan sekarang. Pernah ada seorang Arab pedalaman, ya, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan tiba-tiba meraih baju Nabi SAW, menjeratnya dengan sekeras-kerasnya. Padahal waktu itu Nabi SAW sedang memakai pakaian dari kain yang kasar kainnya. Sehingga ketika setelah dijeratkan pakaian tersebut, ya, selendang, rida, selendang tersebut meninggalkan bekas luka merah di leher Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh orang Arab pedalaman tersebut? Dia berkata, ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'indak. Berikan untukku harta Allah yang ada pada dirimu. Maksudnya adalah Baitul Mal. Baitul Mal, tempat penyimpanan harta-harta zakat yang akan didistribusikan oleh Nabi SAW kepada yang berhak menerimanya. Coba, yang pertama, dia tidak kenal
dan tidak memperkenalkan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bukan hanya sekedar dengan sikap kasar, tapi lebih daripada itu menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjeratkan pakaian Nabi dan membekaskan bekas luka merah di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Yang ketiga, dia memanggil nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa panggilan kerasulan. Allah Subhanahu Wa Taala saja di dalam Al-Quran tidak pernah memanggil ya Muhammad. Pasti saja Allah memanggil ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, atau ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul. Ini orang tidak panggil dengan panggilan kenabian, langsung panggil dengan nama. Wahai Muhammad. Yang ketiga. Yang keempat, ungkapannya meminta diberikan harta, seakan-akan menyiratkan makna bahwa Nabi SAW entah pilih kasih, atau tidak adil, atau yang lain terhadap harta zakat. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membayangkan. Bayangkan kalau kita yang berada di posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedatangan seseorang yang tidak kita kenal, langsung bersikap kasar, memberikan bekas luka di leher kita dengan pakaian kita sendiri yang dijeratkan di leher kita, panggil nama kita dengan kasar, kemudian meminta sesuatu yang memang bukan milik kita dan hanya dititipkan untuk didistribusikan saja. Bayangkan kalau kita yang mengalami hal tersebut, apa yang akan kita lakukan? Silahkan jawab sendiri-sendiri. Tapi pertanyaan saya adalah, tahukah kita apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dhahika. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu tersenyum lebar, bukan sekedar senyum simpul, tapi tersenyum lebar sampai terlihat bagian dari gigi taring Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lebar. Sambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau orang tersebut, apa yang engkau inginkan? Belumlah dijawab oleh orang tersebut, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat yang lain untuk menghadirkan seekor unta betina yang sudah hamil besar. Berarti dikasih berapa? Dikasih satu atau dikasih dua? Dikasih dua. Dikasih induknya, dikasih anakannya. Allahu Akbar. Ini baru soal senyum yang dalam keadaan normal dan dalam keadaan sedang disakiti. Maka kalau ditanyakan, mohon maaf saudaraku Femdi, kalau ditanyakan apa referensinya banyak sekali. Tapi setidaknya saya coba bisa sebutkan. Di antaranya adalah buku karya ilmiah yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi berjudul Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Syama'ilul Muhammadiyah. Ya, figur-figur sempurna yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita pelajari banyak ya para ulama, terutama ulama kontemporer yang mengumpulkan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ensiklopedia adab yang dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya redaksinya adalah Jawami'u Khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ensiklopedia akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, kalau kita mempelajarinya satu persatu, sedikit demi sedikit, dan coba kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, luar biasa akan menjadi indah. Allahu ta'ala alam, itu jawaban untuk akhi Fendi. Jazakumullahu khairan. Yang lain dipersilahkan. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian kita akan persilahkan kepada akhina, kepada akhuna Ivanur Girvan untuk mengajukan pertanyaannya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan akhi. Maafan mau tanya, bagaimana cara menasehati atau mungkin menghadapi saudara atau teman yang masih jahil, yang punya mindset hidup semacam lakukan apa yang kita suka apapun selagi masih hidup, karena hidup cuma sekali. Bagaimana cara menghadapi atau menasehatinya Ustadz jika punya seseorang mungkin kenalan atau bahkan saudara yang punya mindset seperti itu? Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Menarik sekali ini ya. Sebelumnya apa yang tadi disampaikan mencerminkan sebuah poin positif,
yaitu bahwa kalau kita sudah bertanya tentang cara, maka artinya kita sudah memiliki semangat satu langkah yang lebih. Maksudnya bagaimana? Begini. Kalau kita sudah bicara tentang bagaimana cara meluruskan A dan B, dan kita tahu A dan B ini memang keliru, berarti kita sudah satu mengetahui kebenaran, yang kedua kita ingin menyampaikan kebenaran ini pada orang yang kita sayangi, kan begitu. Maka sudah ada langkah lebih dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu kita belajar, langkah yang kedua kita ingin bahwa ilmu yang sudah kita pelajari disampaikan kepada orang lain yang kita kasihi. Masya Allah. Kalau sudah pada pertanyaan cara, maka sebetulnya saya berharap agar kita semua terlebih dahulu menyempurnakan langkah yang pertama. Karena biasanya kalau kita sudah masuk kepada langkah yang kedua, sementara kita belum mapan di langkah yang pertama, maka apa yang kita lakukan di langkah kedua tersebut akan membenturkan kita pada langkah yang belum kita ketahui. Oleh sebab itu, alhamdulillah dengan pertanyaan tersebut, saya percaya bahwa kita semua akan terus belajar, kita akan terus belajar, kita akan terus belajar, dan apa yang kita pelajari akan kita sampaikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Baik, tentang seseorang yang barangkali mungkin punya mindset hidup, mumpung saya masih dikasih hidup, maka saya lakukan apapun yang saya inginkan, tidak peduli halal, tidak peduli haram, tidak peduli ini dibenci oleh Allah, ini dimurkai, ini diancam oleh siksa azab dan lain sebagainya. Saya tidak peduli. Misalnya, ada orang yang memiliki mindset seperti itu. Bagaimana menasihati mereka? Hendaklah kita melihat kapasitas kita di dalam menyampaikan dan kapabilitas dia untuk menerima. Ini penting untuk kita ketahui. Di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah." Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, ini adalah sesungguhnya jalanku yang lurus. Sabil, ad'u ila Allah, aku ajak manusia menuju Allah. Ayat ini persis tentang ajakan, tentang cara penyampaian, cara mengajak orang lain. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, inilah jalanku dan aku mengajak manusia menuju Allah. Bagaimana caranya? Ala basirah. Di atas basirah. Basirah artinya adalah ilmu. Maka ketika kita sudah mulai berada pada langkah untuk mengajak cara menyampaikan pada orang lain, maka harus didasari dengan ilmu. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa basirah ini mencakup 3 hal sekaligus. Ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum menyampaikan ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah ilmu tentang apa yang disampaikan. Esensi, substansi yang hendak disampaikan. Kita harus berilmu. Dan sebisa mungkin ilmu tersebut sudah stabil. Sudah stabil. Bukan sekedar tebak-tebakan, tapi sudah betul-betul berdasarkan tuntunan Islam, baik dalam wahyu Al-Quran maupun wahyu hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, berilmu tentang siapa orang yang sedang kita hadapi. Kenapa kita harus berilmu tentang siapa orang yang kita hadapi? Karena tentu berbeda konsekuensi menghadapi lawan bicara orang tua kita, atau teman kita, atau saudara kita. Saudara pun berbeda, kakak kita, adik kita, sepupu kita, dan seterusnya. Bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi istri, bagaimana mengajak bicara anak. Bagaimana misalnya saya seorang guru mengajak bicara murid. Kalau saya seorang murid, bagaimana mengajak bicara seorang guru. Bagaimana teman yang sangat dekat alias sahabat atau teman biasa saja. Ketika kita mampu membedakan antara satu dengan yang lain, maka ini berkonsekuensi ilmu yang ketiga, yaitu ilmu tentang metodologi cara penyampaian. Metodologi cara penyampaian. Ini juga penting untuk kita bahas, ya, untuk kita kaji. Oleh sebab itu, kembali kepada pertanyaan akhi tadi, ya, bahwa kalau pertanyaannya adalah bagaimana,
tentu di dalam mengajak orang lain, sebelum kita bicara tentang halal dan haram, maka tanamkan kuat-kuat terlebih dahulu pondasinya, pijakan dasarnya. Apa itu? Tauhid. Ajarkan kepadanya, ingatkan untuknya tentang tauhid. Jadi kita tidak langsung to the point, misalnya dia sedang berzina wal'iyadzubillah atau akan berzina. Jangan kita sekedar hanya bilang, kamu jangan berzina, zina itu dosa, ancamannya neraka kalau diketahui dalam negeri Islam itu dirajam dan lain sebagainya. Itu mungkin tidak akan membuatnya bergeming. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan pondasi yang kokoh untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menetapkan hukum haram pada zina. Maka harus diluruskan tauhidnya terlebih dahulu. Misalnya, kalau kita tidak bisa berpanjang lebar dalam sebuah kajian ilmiah kepada orang tersebut, tapi setidaknya kita bisa sampaikan, akhi, saudaraku, saya cuma pesan, ingatlah bahwa kita memijakkan bumi Allah Subhanahu wa taala, kita hidup dengan karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat nikmat penglihatan, pendengaran, lisan, gerakan tangan, kaki, tidak lumpuh, sehat. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, di mana saja kamu berada, senantiasalah ingat kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Jadi kita tidak masuk kepada materi zina yang sedang akan dia lakukan. Atau kalau seandainya sedang tidak ada momen dia akan melakukan kemaksiatan, momennya sedang ngobrol biasa. Misalnya kita bisa lihat tiba-tiba akan turun hujan. Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Sebentar lagi turun hujan. Hujan adalah karunia dari Allah. Sehingga dengan hujan bisa dialirkan ini. Jadi kita bicara santai. Tapi sebetulnya kita sedang ingin menjadikan teman kita tersebut memiliki prinsip yang kuat bahwa dirinya tidak lain kecuali hamba. Dirinya tidak lain adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semua anugerah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting. Penting untuk kita ketahui dan kita sampaikan. Ya. Dan hal tersebut perlu dilihat dari sisi waktu prosesnya. Apakah proses penyampaian tauhid ini bisa intensif, lama, dan seterusnya. Tapi intinya bahwa kita berusaha untuk menyampaikan dengan hikmah. Dan memang penyampaian itu tidak cukup 1-2 kali ya. Kadang-kadang berkali-kali, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nabi Muhammad SAW berada di kota Makkah 13 tahun lamanya. Dan apa yang beliau dapatkan di tahun ke-13? Beliau harus berhijrah. Karena beliau diancam untuk dibunuh. Disebutkan dalam sayembara kaum kafir Quraisy di kota Mekah, siapa yang bisa menghadirkan Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan hadiah berupa 100 ekor onta. Subhanallah. Beliau berasal dari kota Mekah, dilahirkan di situ. Dan beliau berasal dari satu kabilah besar yang sama, yaitu Quraisy. Tapi mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW. Apakah Nabi kurang ikhlas? Jangan tanya tentang keikhlasan Nabi. Apakah beliau kurang hikmah dalam berdakwah? Jangan ragukan hikmah Nabi dalam berdakwah. Apakah beliau kurang sabar? Jangan tanyakan sabar Nabi SAW. Semua sudah ada pada diri Nabi SAW yang terbaik dan terindah. Tapi Allah belum memberikan hidayah. Itu artinya kita pun harus bersiap untuk bersabar. Andai ajakan kita 13 kali, 13 jam, 13 bulan, atau bahkan 13 tahun, atau bahkan lebih daripada itu, ternyata belum membuahkan hasil yang kita harapkan. Maka dengan kesabaran, dengan kata-kata yang santun, dengan penuh dasar ilmu, dan awali dengan tahapan skala prioritas berupa tauhid. Baru kemudian ketika tauhidnya sudah mapan, sudah stabil, maka berikutnya adalah tentang halal dan haram. Kamu tidak boleh begini, kita harus begitu. Kita tidak boleh begini, kita harus begitu, dan begitu seterusnya. Demikian wallahu ta'ala. Silakan yang lain. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Kemudian yang terakhir ini ada dari saudara kita Ebin Ardiansyah. Mungkin karena juga tidak ada pertanyaan yang lain melalui kolom chat, kita bisa jadikan ini pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ingat, boleh. Mungkin di Magelang juga hampir masuk waktu maghrib. Betul. Ya, langsung saja kami persilahkan kepada
Akh Ebin Ardiansyah untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Ebin, silakan. Ustaz, walaupun nggak ngeliat muka saya senyum juga nih, Ustaz. Masya Allah. Terkait tadi kan Ustadz menceritakan tentang Rasulullah ketika ditarik kain di lehernya membekas, terus Rasulullah tidak berkata-kata kasar, sabar gitu kan, Ustadz. Nah, Iya. sementara ketika ada kaum muslimin, ada seorang perempuan yang dilecehkan, maka Rasulullah mengajak berperang gitu, Ustadz. Gitu. Saya secara umum itu pengen tahu, Ustaz, bagaimana Islam ini atau bagaimana kita mengeluarkan emosi gitu sebagai orang mukmin gitu kan, kapan bersikap kasar, kapan bersikap sabar, baik gitu, Ustaz. Bukan kasar maksudnya ya tadilah secara yang saya pahami ketika masalah diri sendiri sabar, ketika berhubungan dengan masalah Allah keras gitu, Ustaz. Gitu, Ustaz. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua masih hubungan juga, Ustaz. Dan pengertian keras ini juga, Ustaz, kan berbeda-beda, Ustaz. Jadi misalnya keras pengertian orang Indonesia beda dengan keras pengertian orang Arab gitu. Orang Jawa sama orang Melayu sama orang Medan beda, Ustaz. Jadi gimana, Ustaz, kita memposisikan keras dan lembutnya itu, Ustaz? Baik. Terima kasih. Baik. Sama-sama, barakallahu fikum akhi Ebin Ardiansyah. Yang pertama, informasi yang mungkin sampai kepada akhi Ebin bahwa ketika ada seorang wanita yang dilecehkan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya, mungkin yang dimaksud adalah kisah di zaman Khalifah Mu'tasim, sehingga wanita yang sedang dilecehkan di tengah kerumunan itu kemudian berteriak, wah Mu'tasimah, sehingga informasi ini disampaikan kepada Khalifah bernama Mu'tasim, maka terjadilah peperangan yang kemudian menunjukkan status atau eksistensi kaum muslimin di hadapan kaum kafirin yang melecehkan seorang wanita muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membedakan antara emosional untuk diri kita sendiri dan emosional untuk Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Hukum asalnya kita itu tidak marah. Sebagaimana diketahui dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh seorang sahabat, maka sahabat itu meminta untuk diberikan wasiat. Ya Rasulullah, ausini. Rasul, berikan wasiat kepadaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Ya, tentu luas makna jangan marah di sini. Namun setiap kali sahabat itu meminta diwasiati, ternyata wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama, la taghdab, jangan engkau marah. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi menyatakan la taghdab walakal jannah, jangan engkau marah maka bagimu surga. Demikian pula dalam ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat Ali Imran ayat 133, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan emosi amarahnya. Nah, bagaimana membedakan antara emosi diri sendiri dengan emosi yang lain? Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yantaqimu li nafsihi, walakin yaghdabu idza tuhikat hurumatullah." Ini pantas untuk kita catat dan kita ingat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah mendendam untuk diri pribadi beliau. Akan tetapi beliau marah apabila batasan-batasan hukum Allah dilanggar dan dihancurkan. Apabila batasan-batasan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar, maka kita marah. Tentu kemarahan kita kemarahan yang proporsional. Ya, bukan berarti kemarahan itu membabi buta, mengacungkan senjata, membunuh dan mengalirkan darah orang lain, bukan. Ya, proporsional sesuai dengan tuntunan Islam. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah, tapi bukan marah yang
menunjukkan beliau sebagai seorang yang tidak beretika, tidak. Ya, tetapi kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kemarahan yang juga patut untuk diteladani. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendendam untuk diri pribadinya seperti kejadian tadi. Ya, tatkala dijerat pakaiannya, membekaskan luka merah di leher beliau dan seterusnya. Itu karena beliau dilecehkan pribadi. Akan tetapi tatkala hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang dilanggar, maka beliau marah. Di antara kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepada seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhu. Usamah diketahui adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun bukan kerabat Nabi secara langsung, tapi dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat anak atau mengasuh seorang bernama Zaid ibnu Harithah. Yang saking dekatnya kepengasuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zaid ibnu Harithah sampai-sampai disebutkan Zaid ibnu Muhammad, Zaid putranya Muhammad. Sampai kemudian turun ayat yang menegur hal tersebut, tidak boleh kita mengasuh anak kemudian merubah nasabnya. Biarkan nasabnya itu tetap kepada ayahandanya meskipun kita yang mengasuhnya. Tidak perlu disebutkan fulan adalah putra saya karena saya yang mengasuhnya, tidak. Nabi SAW sangat menyayangi Zaid ibnu Harithah. Zaid punya anak bernama Usamah dan sangat disayangi oleh Nabi SAW sebesar sayang Nabi kepada ayahnya. Bahkan Nabi SAW sampai disebutkan oleh para sahabatnya bahwa Usamah bin Zaid itu disebut hibbin Nabi SAW. Orang yang dikasihi sekaligus juga putra dari orang yang dikasihi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisahnya adalah bahwa suatu ketika ada seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah. Makhzumiyah itu kabilah yang berada pada suku Quraisy. Jadi suku Quraisy memiliki beberapa kabilah. Salah satu di antaranya adalah Bani Makhzum. Ada seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah mencuri dengan batasan curian yang harus membuat dia tangannya dipotong. Kemudian Quraisy dengan seluruh kabilahnya ini resah. Mereka cemas. Waduh, bagaimana ini? Quraisy, suku besar, akan tercoreng nama harumnya disebabkan seorang wanita yang dipotong tangannya oleh Nabi SAW akibat dia mencuri. Tidak ada yang bisa siapa yang bisa melobi, melakukan lobby kepada Nabi SAW supaya hukuman potong tangan ini dianulir. Maka mereka sepakat tidak ada yang bisa melakukan negosiasi ini kecuali hibbin Nabi SAW, maksudnya adalah Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Maka mereka bersepakat mengundang Usamah, meminta kepada Usamah agar kedekatannya bersama Nabi SAW dan kasih sayang Nabi kepadanya bisa dilakukan sebagai dasar negosiasi agar wanita Bani Makhzum tadi tidak lagi dipotong tangannya. Maka datanglah Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu kepada Nabi SAW untuk hajat tersebut. Apa yang terjadi? Nabi SAW marah. Nabi SAW memperlihatkan kemarahannya dan tegas. Berubah warna wajah beliau. Warna wajah beliau berubah. Beliau menunjukkan emosi. Kenapa? Karena yang sedang diajukan oleh Usamah adalah anulir hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memutuskan dalam ketetapan hukumnya was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an minallah. Adapun pencuri laki-laki ataupun perempuan maka potonglah tangan mereka. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bukan suka-suka hati Nabi SAW. Maka ketika ada seseorang yang bahkan dicintai oleh Nabi mengajukan negosiasi untuk menganulir hukum tersebut, Nabi SAW marah. Bahkan dengan tegas beliau berkata, "Atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usamah." Wahai Usamah, apakah kamu ingin mengajukan negosiasi syafaat dalam hukum Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh. Maka kembali kepada jawaban bahwa kita kalau terhadap diri kita sendiri, maka kita bersabar. Ya, kita bersabar.
kita memberikan maaf. Nanti insya Allah akan kita kaji rangkaian ayat dalam surat Ali Imran sebagaimana kami sebutkan kemarin, insya Allah. Nah, adapun tatkala kita melihat ada hukum Allah Subhanahu wa taala yang dinistakan, maka kita wajib untuk membenci perbuatan tersebut dan kita membenci kondisi tersebut sekaligus kita marah. Namun sekali lagi, marah kita bukan asal marah yang hanya melibatkan perasaan, harusnya begini, harusnya begitu, itu emosional sesaat. Marah kita harus proporsional sesuai dengan tuntunan Islam dan semuanya lengkap sempurna ada di dalam tuntunan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, kalau disebutkan keras orang Jawa beda dengan orang Sumatera misalnya. Ya, berarti masing-masing dari orang Jawa memahami karakteristik umum orang Sumatera dan orang Sumatera harus belajar untuk semakin lembut sebagaimana disukai ada pada diri orang Jawa. Ini kalau kontennya adalah antara Jawa dengan Sumatera, walaupun bukan itu kekhususan pembahasan tentang keras, karena sesungguhnya seorang mukmin itu lembut kepada mukmin yang lain. Ya, seorang mukmin itu berkasih sayang kepada mukmin yang lain. Nabi SAW bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin satu sama lain di antara mereka dalam kasih, dalam sayang, dalam cinta dan dalam kelembutan seperti satu raga. Apabila salah satu bagian merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain ikut terpanggil merasakan sakit yang sama sehingga begadang, tidak bisa tidur, dan demam karenanya. Oleh sebab itu, keras, kasar, siapapun di antara kita, apakah orang Jawa, karena sebagian orang Jawa juga mungkin kasar. Tidak semua orang Jawa itu lembut. Ada juga orang-orang Jawa yang kasar. Seperti orang-orang Jawa yang berada di pesisir pantai, ya. Itu umumnya karakteristik mereka itu keras. Tapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah keras sehingga mereka memperlakukan orang lain sebagaimana standar yang mereka biasa lakukan sesama mereka sendiri. Padahal sesama mereka sendiri juga mestinya adalah lembut. Lembut kepada sesama kaum muslimin, kepada sesama kaum mukminin. Ya. Maka masing-masing dari orang Sumatera, orang Jawa, siapa saja, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Nusa Tenggara dan lain sebagainya, orang Arab, orang Indonesia, orang Asia, orang Amerika, orang Afrika, semua terpanggil untuk melakukan yang sama. Yaitu berlemah lembut kepada sesama kaum mukminin. Bukankah Nabi SAW bersabda, dan dengan hadis ini kami akhiri, Nabi SAW menyatakan, "Ala adullukum ala ahlil jannah." Maukah kalian aku kabarkan kepada siapakah surga dibuka sehingga mereka akan menjadi penghuninya? Tentu saja jawabannya, ya wahai Rasul, kami ingin dikabarkan tentang siapa mereka yang diharamkan masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nabi bersabda, kullu layyinin hayyinin sahlin qarib. Setiap orang yang lembut, setiap orang yang lunak, setiap orang yang mudah, dan setiap orang yang dekat. Lunak, lembut, ya, mudah, dan dekat. Maksudnya lunak, lembut, dan seterusnya tadi adalah baik kepada dirinya atau kepada sesama. Ya. Coba perhatikan. Bagaimana dahulu Nabi Musa dan Nabi Harun, dua nabi sekaligus di satu zaman yang sama, kakak beradik, menghadapi kebejatan karakteristik Firaun. Siapa yang tidak sepakat bahwa Firaun adalah sosok yang angkuh, congkak, kasar, dan seterusnya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua wahai Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun, menuju Firaun karena sesungguhnya dia telah berbuat melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Dan ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Firaun dengan ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Diharapkan dengan ucapan lembut kepadanya dia bisa
takut kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan sampai pun kepada orang yang sedang durjana, yang sedang bejat, maka yang diutamakan di dalam ajakan adalah kelemah lembutan, karena memang kelemah lembutan adalah sifat yang dasar yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita patut untuk belajar agar kita semakin lembut. Jangan malu, jangan ragu untuk bertanya kepada orang lain. Akhi, apakah ucapan saya apakah ucapan saya kasar? Apakah ucapan saya menyakiti hati antum? Kalau antum memandang bahwa ucapan saya masih kasar, tolong kasih tahu saya. Insya Allah saya akan mencoba memperbaiki diri. Kita juga peka terhadap diri kita. Jangan merasa bahwa ya sudah mau gimana lagi. Saya memang seperti ini misalnya. Dan ini akan insya Allah kita bahas pada pertemuan yang ketiga, kesempatan mendatang insya Allah ta'ala. Ya. Maka dengan ini kita harus sama-sama memahami dan saling menasihati kebaikan. Kiranya ini yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi teman-teman sekalian yang ada di sana. Sekali lagi, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengenal antum semua yang ada di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempertemukan kita di ruang jarak jauh seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semangat untuk menempuh jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat meramaikan Ramadan ini pada diri kita masing-masing dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang berbahagia di dunia dan kekal di dalam surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya, semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Tentunya juga kita sudah mendengarkan penutup dari Ustadz Rizal Yuliar Putrananda, dan itu akan mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Insya Allah kita selalu berharap kepada Allah agar mempertemukan kita kembali pada majelis-majelis yang berikutnya. Insya Allah masih ada 7 pertemuan lagi di Ramadan ini bersama Ustadz Rizal Yuliar Putrananda. Semoga Allah menggenapkan kita pada Ramadan kali ini bisa sempurna ibadah puasanya, diberikan sehat dan diberkahi waktu-waktu kita di bulan Ramadan, dikabulkan doa, dan tentunya kita berharap Allah menghapus kesalahan kita sehingga kita bisa kembali suci nanti di akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, itu langsung saya tutup ruang meetingnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.